Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang agung, berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang agung, berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu, Kau yang agung, berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam. Setiap langkahku ada di mata, setiap langkah yang agung, berjejakan anugerah, tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Shalom saudara dan saudari. Dalam Alkitab berkata, Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Mulutku mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Saudara dan saudari, mari kita berdiri bersama dan mulakan kebaktian. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Dan saat ini mari kita berikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan kita melalui lagu-lagu. Semua bertepuk tangan. Hey! Come on! Tak pernah ku ragu
Satu hal ku tahu, kau tak lepaskanku. Kasihmu mengejar langkahku. Masa laluku tunduk dalam anugerah-Mu. Ku percaya kuasa-Mu membuat segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendak-Mu yang memurnikan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan kehendak-Mu. Lebih dari yang ku hadapi, satu hal ku tahu, janji-Mu teruji. Pulihkan hancurnya hatiku, dan membawaku hidup dalam anugerah-Mu. Ku percaya kuasa-Mu membuat segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendak-Mu yang memurnikan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan kehendak-Mu. Ku percaya kuasa-Mu membuat segalanya baru. Ku tinggalkan semua kehidupan yang lama. Ku percaya kehendak-Mu yang memurnikan hatiku, menjadikanku baru sesuai dengan kehendak-Mu.
Saudara dan saudari sila duduk. Dan pada waktu ini adalah pembacaan firman Tuhan. Pembacaan diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat 17 hingga 21. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur sekali lagi. Kami berterima kasih Tuhan atas segala kasih dan kemurahan serta kebaikan Tuhan yang Tuhan tunjukkan di dalam kehidupan kami setiap hari. Bapa, pada saat ini kami ingin menaikkan segala ucapan syukur kami untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk menyembah dan melayani Tuhan pada pagi ini. Berbicaralah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar, dan kami istiharkan kedaulatan-Mu di tengah-tengah kami atas ibadah kami dan pelayanan firman pada saat ini. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi di dalam Kristus. Minggu lepas kita telah pun berkongsi tentang kejatuhan manusia. Bagaimana kejatuhan manusia membawa pelbagai akibat terhadap kehidupan manusia. Namun penebusan Allah telah menyelamatkan kita, bahkan memperbaharui kita. Sehubungan dengan itu, firman Tuhan pada pagi ini berbicara tentang Anda yang baru. Berdasarkan 2 Korintus pasal 5 ayat 17 sehingga 21. Mari kita lihat bersama. Yang pertama, Anda adalah pribadi baru. Mari kita lihat atau baca bersama ayat 17. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Hal-hal lama telah lenyap dan segala-galanya baru. Izinkan saya untuk mengulangi. Sesiapa yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Hal-hal lama telah lenyap dan segala-galanya baru. Sekurang-kurangnya terdapat beberapa ciri-ciri dari kehidupan seorang pribadi yang baru. Ciri-ciri yang pertama adalah seorang pribadi yang baru adalah seorang pribadi yang berada di dalam Kristus. Di dalam terjemahan Alkitab bahasa Malaysia, perkataan yang digunakan pakai adalah hidup bersatu dengan Kristus. Jadi ciri-ciri yang pertama dari seorang pribadi yang baru adalah berada di dalam Kristus atau hidup bersatu dengan Kristus. Dalam perkataan lain, seorang pribadi yang baru adalah seorang pribadi yang memiliki hubungan
dan persekutuan dengan Tuhan. Tuhan berada di dalam kehidupan kita dan kita berada di dalam Tuhan. Dan bukan itu sahaja, tetapi dikatakan juga bahwa kita hidup bersatu dengan Tuhan. Nah, selain daripada itu, selain daripada berada di dalam Kristus atau hidup bersatu dengan Kristus, di dalam ayat 17 juga menyatakan bahwa seorang pribadi yang baru adalah pribadi yang mengalami perubahan dan pembaharuan. Nah, kalau kita perhatikan di dalam ayat 17, sekali lagi kita akan memperhatikan perkataan hal-hal lama. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan hal-hal lama di sini? Nah, ini merujuk kepada pikiran-pikiran lama atau asas kehidupan yang lama maupun kebiasaan yang lama. Nah, saudara dan saudari, sedia maklum, sebelum kita mengenal Tuhan, sebelum kita memiliki hubungan dan persekutuan pribadi dengan Tuhan, pastinya kita dapat membezakan bahwa terdapatnya cara berpikir yang berbeza. Cara kita berpikir dahulu, cara kita berpikir sekarang, cara kehidupan kita dahulu, cara kehidupan kita sekarang, dan kebiasaan-kebiasaan atau amalan-amalan yang berbeza dahulu dan sekarang. Jadi ini merupakan ciri-ciri seorang pribadi yang baru. Nah, izinkan saya untuk bertanya kembali, apakah ciri-ciri seorang pribadi yang baru? Yang pertama, pribadi yang baru adalah seorang yang berada di dalam Kristus atau hidup bersatu dengan Kristus. Selain daripada itu, pribadi yang baru juga adalah seorang yang mengalami perubahan dan pembaharuan dari segi pikiran, dari segi cara hidup atau gaya hidup, begitu juga dari segi kebiasaan atau amalan. Yang kedua, sebagai pribadi yang baru, kita adalah sahabat Allah. Anda adalah sahabat Allah. Mari kita lihat bersama, kita baca bersama ayat 18e, 19e dan ayat 21. Ayat 18e, semuanya datang daripada Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus. Dalam Kristus, Allah telah mendamaikan isi dunia ini dengan dirinya dan tidak lagi memperhitungkan kesalahan mereka. Firman Allah menyatakan bahwa manusia berdosa mengalami keretakan hubungan dengan Allah. Dikatakan bahwa manusia bersikap memberontak dan bersikap memusuhi Allah. Akibatnya adalah hukuman kekal. Tetapi di dalam ayat 21 menyatakan Allah menjadikan dia yang tidak mengenal dosa menjadi penanggung dosa untuk kita, supaya dalam dia kita diperbenarkan oleh Allah. Jadi saudara dan saudari, Kristus menjadi pengantara yang mendamaikan manusia dengan Allah.
dalam situasi ini Yesus menanggung dosa manusia agar manusia diampuni dan dilepaskan daripada hukuman yang kekal. Dengan demikian manusia dapat berbaik semula dengan Allah atau berdamai kembali dengan Allah. Alkitab menyebut ini sebagai bersahabat kembali dengan Allah. Jadi saudara dan saudari, sebagai pribadi yang baru, kita bukan sahaja berada di dalam Kristus, hidup bersatu dengan Kristus, mengalami perubahan, pembaharuan di dalam kehidupan kita, tetapi dikatakan juga bahwa kita memiliki damai dengan Allah dan menjadi sahabat Allah. Amin. Nah, yang ketiga, sebagai sahabat Allah, Anda adalah duta Kristus. Sekali lagi saya ulangi, sebagai sahabat kepada Allah, Anda adalah duta Kristus. Mari kita lihat bersama, kita baca bersama di dalam ayat yang ke-18, sekali lagi ayat 19b dan ayat yang ke-20. Semuanya datang daripada Allah yang telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus dan mengamanahkan kepada kami tugas mulia untuk mengusahakan pelayanan pendamaian itu. Berita pendamaian itu telah diamanahkannya kepada kami. Dalam ayat 20e, kami ialah para duta Kristus. Jadi saudara dan saudari, sebagai sahabat kepada Allah, kita adalah duta Kristus. Saudara-saudari adalah duta Kristus. Anda adalah duta Kristus. Allah telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi dutanya. Nah, apakah tugas seorang duta Allah menurut konteks ini? Mari kita lihat sekali lagi di dalam ayat yang ke-20. Kami ialah para duta Kristus. Melalui kami, Allah menyampaikan apa yang dikehendakinya. Oleh itu, kami minta kepadamu, berdamailah semula dengan Allah. Jadi saudara dan saudari, apakah tugas seorang duta Allah menurut konteks ini? Kita adalah utusan Allah. Saudara-saudari adalah utusan Allah. Anda adalah utusan Allah untuk memberitakan kabar yang baik. Apakah kabar yang baik itu? Tidak lain dan tidak bukan kabar tentang perdamaian. Dikatakan bahwa berita perdamaian, kabar perdamaian untuk mengajak manusia untuk kembali semula kepada Allah dan berdamai kembali dengan Allah serta membina hubungan dan persekutuan dengan Allah. Jadi ini adalah tugas seorang duta Allah. Nah, izinkan saya untuk mengulangi, apakah perkara yang ada di dalam kehidupan kita, atau apakah perkara yang mencirikan kita yang baru, Anda yang baru? Yang pertama, Anda adalah pribadi yang baru. Yang kedua, Anda adalah sahabat Allah. Dan yang ketiga, Anda adalah duta Allah, duta yang diberikan kepercayaan untuk menyampaikan berita tentang perdamaian, untuk mengajak manusia kembali kepada Allah dan berdamai kembali, berdamai semula dengan Allah.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini Tuhan, kami ingin bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena melalui firman-Mu pada pagi ini, sekali lagi Tuhan berbicara dan mengingatkan kami bahwa karya penebusan Tuhan membawa perubahan, pembaharuan di dalam kehidupan kami dan menjadikan kami sebagai pribadi yang baru di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menjadikan kami sebagai pribadi yang baru. Engkau menjadikan kami sebagai sahabat kepada Allah sendiri, dan Engkau menjadikan kami sebagai duta Allah yang membawa pesan, yang membawa berita baik, berita tentang perdamaian, yang mengajak umat manusia untuk berbalik semula kepada Allah melalui karya penebusan Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kita semua katakan amin. Saudara dan saudari, sila berdiri bersama. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari surga, dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan Pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah doa syafaat. Mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa pada pagi ini. Pertama, kita berdoa untuk ekonomi negara. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan pertolongan kepada pihak pemerintah dalam usaha pemulihan. Turut berdoa untuk sektor ekonomi dan keluarga-keluarga yang terjejas semasa pandemik. Kedua, berdoa untuk kerajaan, badan bukan kerajaan, dan gereja-gereja agar menjadi tangan Tuhan telah menghulurkan berbagai bentuk pertolongan kepada anggota masyarakat yang memerlukan. Ketiga, berdoa untuk umat Tuhan agar terus memandang kepada Tuhan dan melangkah dalam iman di tengah-tengah krisis ekonomi. Mari kita berdoa bersama-sama.
Saudara dan saudari, pada saat ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaatimu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama, kita akhiri kebaktian kita dengan menaikkan sebuah lagu pujian kepada Tuhan Allah kita.